wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Masih. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan konseling kelompok. Nah, bimbingan konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling juga. Nah, bimbingan konseling kelompok ini terbagi menjadi dua, yakni bimbingan konseling dengan topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu topik permasalahannya itu akan nanti dari kakak, permasalahannya dari kakak, dan adik-adik semua nanti diharapkan untuk dapat berdiskusi gitu kan. Kita sharing lah ibaratnya, sehingga nanti tujuan dari bimbingan dan konseling ini dapat tercapai. Yang mana tujuan dari bimbingan dan konseling ini itu membuat adik-adik semua berani bercerita, berbicara di depan umum, dan adik-adik mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bisa didapatkan di kelas. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa dari adik-adik di sini sudah pada mengenal satu sama lain? Sudah. Sudah. Ada yang sudah, ada belum? Ya. Siapa yang belum? Ada yang belum tahu semua? Sudah. Oke, biar kita sama-sama kenal, bisa jadi akrab, dan informasi yang didapatkan juga menjadi lebih mudah untuk dicerna. Lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu. Kakak mulai dari kakak ya. Perkenalkan, nama kakak Suciana Fitriani. Kakak mahasiswa S2 Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya, dipersilahkan kepada sebelah kiri kakak untuk memperkenalkan dirinya. Hai, nama saya Ayu Fitriani. Dipanggil Ayu. Ayu, oke, selanjutnya. Nama saya Rizky Selviani, dipanggil Rizky. Oke, Rizky, Ayu, Rizky. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sri Kurniasari, biasa dipanggil Nia. Nia. Oke, Ayu, Rizky, Nia. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Sari, sering dipanggil Nabila. Oke, Nabila. Selanjutnya, Oke, perkenalkan nama saya Mayuri Musdalifah, sering dipanggil Mayuri. oke, Mayori. Perkenalkan, nama saya Kiki Mayo. Kiki Mayang. Ya. Jadi di dalam bimbingan dan kelompok ini tetap ada namanya asas-asas kerahasiaan, seperti asas kesukarelaan, kerahasiaan, kenormatifan, dan keterbukaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai self injury. Ada yang tahu self injury itu apa? Belum, Mbak. Belum Ada yang tahu, ada yang belum, Pak. Yang Mungkin tahu, secara umum. Ya. Secara Lebih ya, yang tahu secara umum self injury itu apa? Yang berani silakan angkat tangan. nyayat-nyayat. Gak usah malu-malu. Menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri. Oke, menurut teman kita, menurut Kiki, self injury itu adalah menyakiti diri sendiri. Pendapat lain? Menyakiti diri sendiri. Yang adik-adik tahu dari menyakiti diri sendiri itu apa? Seperti contohnya Contohnya silat-silat tangan. silat-silat tangan, terus Ninju kaca, sampai Ninju berdarah, tinju kaca sampai berdarah, terus gantung diri. jantung diri itu dampak akhirnya. Oh, Terus apa lagi? Biasanya ini sering dilakukan oleh anak-anak SMP dan SMA. Iya. minum narkotika. Narkotika itu bisa juga menyakiti diri sendiri. Berarti minum-minum tuh, Kak. Minum-minum Minum obat yang banyak-banyak. Minum jus. Bukan, minum-minuman keras. ya itu masuk menyakiti diri sendiri juga. Ngelem di sini. Ngelem. Apalagi? Megon. Selanjutnya Itu ngirup bensin, Kak. Ada kan? bensin. Ada banyak sekali contoh-contoh dari menyakiti diri sendiri. Kira-kira kenapa orang itu melakukan tindakan seperti itu? Kira, Nah, silakan Ki. menurut dari buku yang Kiki baca ya, Kak. Nah, Jadi orang itu menyakiti dirinya sendiri karena dia tidak tahu apa yang dia rasakan, Kak. Jadi misalnya dia sakit nih, Kak. Sakit dia tuh nggak tahu di mana, tapi dia tuh rasa sakit, Kak. Jadi karena itulah dia seperti menyilet badannya atau tangannya gitu kan. Karena dia tuh mau untuk menyakiti, biar apa ya, Kak? Biar sakitnya tuh terrealisasi. Gimana ya, Kak? Ya, apa sih Sampaikan. Pokoknya tuh, Kak, misalnya dia nggak tahu sakitnya di mana kan,
Tapi dengan dia itu menyakitinya tuh dia jadi melampiaskan. Nah, ya kak. Jadi itu Itu, kak. menurut buku yang Kiki baca, penyebab orang melakukan self injury itu karena dia tidak tahu sakitnya di mana. Ya, Jadi dia melampiaskan. hingga menyakiti anggota tubuh yang lain. Oke, ada yang lain? Yuri Kak. Silakan Yuri. Kalau menurut Mayuri sih kalau itu ini faktornya itu dia itu kayak punya beban masalah tapi dia nggak tahu solusinya kayak mana, orangnya introvert juga, terus akhirnya dia melukai dirinya sendiri sampai mungkin pikirnya tuh dengan dia kayak melukai dia sendiri tuh kayak lega kayak itu masalahnya, padahal masih belum gitu. Oke, jadi menurut Yori, salah satu penyebab orang melakukan self injury itu karena dia punya masalah yang cukup berat dan dia termasuk orang introvert sehingga dia tidak bisa melampiaskan permasalahannya, ceritanya, emosinya kepada siapapun dan akhirnya dia memutuskan untuk menyakiti dirinya sendiri karena menurut dia dengan menyakiti diri sendiri permasalahan itu bisa selesai. Nah, selanjutnya ada lagi kenapa orang melakukan self injury. Ayo. Aku udah tahu sendiri. Nyakitnya diri sendiri, cuci tangan dan terus. Bodoh. Ya benar yang dibilang oleh Yori dan Kiki tadi. Kenapa orang melakukan self injury itu? Pertama, dia tidak tahu sakitnya di mana, dia tidak bisa melampiaskan rasa sakitnya itu, terus juga dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, kira-kira dari menyakiti diri sendiri itu apa dampak yang ditimbulkan? Dan siapa aja yang bisa berdampak dari hal yang dilakukan itu? Kiki? Yang pastinya dirinya sendiri kak. Dirinya sendiri. Contoh kerugian dirinya sendiri. Kalau dia terus-terusan itu kak bisa kepotong beneran kak. Kepotong beneran. Apa itu? Ambigu sekali. Otakku terbelit. Kasih joperan nih tadi. Iya. Jangan kayak itu. Udah jadi kak. Ulang lagi kak. Lanjut deh. Apa yuk? Iya kak. Karena kalau dia menyakiti dirinya sendiri kan kak, yang paling rugi itu dirinya sendiri kak. Karena kalau dia melakukan hal itu, otomatis emosinya tuh beralih ke dirinya sendiri kan kak. Kalau emosi tuh lebih baiknya tuh diluapkan dengan cara yang positif kak. Kalau itu cara negatif, karena akan berakhir kan ke gantung diri, kan merugikan dirinya sendiri kak. Walaupun di dunia tidak tahu, tapi kan di akhirat dibalas kak. Oke, jadi salah satu dampaknya untuk diri sendiri. Lalu ada nggak dampak lain dari melakukan self injury itu selain diri sendiri? Ada keluarga. Keluarga, contohnya Biaya rumah sakit. dia rumah sakit karena dia sakit menyakiti diri sendiri, dia minum baygon atau apa gitu kan, jadi orang tuanya yang harus mengeluarkan biaya. Pemakaman. Apalagi Biaya pemakaman. iya itu juga Orang tua ada kak. Orang tua. Iya, Orang tuanya juga bisa stres tuh kak. jadi orang tua stres karena hal yang seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Teman-temannya juga kak. Kalau udah terlalu dekat, otomatis kan kalau kehilangan satu, otomatis kan kak ada rasa kehilangan kak. Jadi teman-teman, orang tua, diri sendiri. Apalagi Yang kehilangan tapi karena nyuci itu kan. Dia ngejauh Jauh. kak. Tapi ada juga Dari- kak dampak positifnya kak. Kawan-kawan tuh biasanya kalau hal yang kayak itu ya kak, salah ngomong bahasa kak. Jadi kalau misalnya dari beberapa kasus yang kita lihat secara langsung kak, misalnya udah kelihatan indikasi teman yang menyilet, itu tuh pasti temannya tuh ditemenin kak, walaupun nggak 24 jam, tapi itu selalu ditemenin kak. jadi menurut self injury itu ada dampak positifnya. Teman jadi menemani. Ya, Iya. iya kak, karena takut temannya takut kehilangan dia kan kak. Ada loh kak. Iya, jadi seperti itu. Iya. Jadi self injury ada dampak positif. Menurut dari gimana? Nah, bisa jadi kan kalau dia terus ditemenin, misalnya kalau itu bisa jadi dia melampiaskan masalahnya itu sama temannya itu, Kak. Ya, Belum kalau- tentu kak. tapi kalau dia lengah kan, sedang tidur misalnya, kan udah sama-sama tidur, dia nggak sadar kan. Nah terus dia
mungkin kesal atau kayak kemana, mungkin sama temannya, bisa jadi dia udah hilang sadar gitu ya benar. Di sisi temannya ada positif dan negatif. Yang positif dia lebih dekat dengan temannya, yang negatif Takut Udah sama dekat. bisa merugikan temannya. Dan kan kalau ada apa tuh pekerjaan kan mengganggu kan, kayak gitu kan, nggak bisa ditinggal kan, Iya. ada seperti itu. Jadi seperti itu. Ya kak, ya kak. seperti itu kak. Udah berapa tadi dampaknya? 3, Banyak, 4, 3. Cara mengatasinya supaya kita misalnya ada masalah atau seandainya adik-adik ini menemukan orang yang berindikasi melakukan self injury, apa yang akan adik-adik lakukan gitu. Kalau teman kak, Terserah siapa mau, teman, adik, Mau nanya keluarga. dulu. Silakan. Sebelum bahas solusinya, apakah bentuk self injury itu harus melampiasin ke fisik? Self injury itu nggak harus melibatkan ke fisik, melampiaskan ke fisik. Bisa jadi kayak Karena Ayu sering ngerasain sering self injury, tapi nggak tahu sih namanya self injury atau enggak. Cuma sering banget kayak ngerasa nyakitin diri sendiri, tapi nggak kayak selain Ayu gitu. udah Kayak membandingin diri ke orang lain, terus nggak bisa damai sama diri sendiri kayak gitu. itu lebih ke insecure, bukan self injury. Kalau self injury itu dia menyakiti diri sendirinya di Tadi bentuk silat-silatnya, harus ke fisik. ke fisik. Dia menarik-narik rambutnya, membentur-benturkan kepalanya ke dinding, meminum minuman-minuman yang beralkohol, baygon dan segala macamnya, minum sabun dan segala macamnya gitu. Serius, kakak ingin ngomong kayak gini, kakak pernah mau minum parfum loh, serius. sengaja tuh kak. Hah? Nggak Nggak jadi, tapi kakak hampir mau. tapi kakak sadar nggak boleh. Setan makanya. Kan? Lucu-lucu Bentar kan? kak, jadi mau bertanya kak, kan kata kak tadi kan kalau yang membenturkan kepala, terus tutup kepala, sedangkan teman Kiki yang vertigo itu tuh kata dia kak kalau tak ditusuk-tusuk pakai jarum kepalanya tuh lebih enak kak, karena kepalanya kan kalau vertigo tuh sakit kali itu kak. Nah jadi itu termasuk self injury kah? Itu masuk self injury kan? tapi kan sebenarnya. kak Kan di dalam medis nggak disuruh tusuk-tusuk kayak gitu. Justru kayak dia melampiaskan rasa sakitnya dengan cara seperti itu. berarti itu self injury. Iya, dia menyakiti diri sendiri. Seharusnya dia memang berobat ke dokter, atau minum obat. Bukan dengan cara mentusuk-tusuk, itu sudah termasuk menyakiti diri sendiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, lalu gimana cara mengatasi agar kita terhindar dari self injury? Selalu berpikir positif, selalu harus percaya dengan diri sendiri. Pintar-pintar mencari lingkungan yang baik untuk diri kita. Lingkungan mempengaruhi diri. Terus apa lagi? Kalau menurut Kiki kak yang paling penting mencintai diri sendiri. Self love. Contohnya, Contohnya kak kalau misalnya ada masalah itu nggak semua orang tahu kan kak. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri kan. Jadi kita tanya kepada diri kita apa maunya sebenarnya kak. Karena kalau sedang bercerita ke orang, kalau misalnya cerita ke orang kan kak, kadang mereka tuh akhirnya bilang kamu tuh nggak bersyukur atau itu kan kak, itu balik lagi akan menyakiti dirinya sendiri kak. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya orang yang udah apa tadi self injury. self injury itu kak, banyak yang bilang kan kamu tuh orangnya nggak rajin ibadah. Sedangkan menurut Kiki kak, orang itu bukan berarti dia nggak rajin ibadah kak, cuman memang lagi gimana ya kak, dia tuh ibadah kak. Tapi menurut di buku yang Kiki baca kak, hal itu tuh bentar kak, Kiki rajin baca buku ternyata guys. bukan kak, itu tuh satu buku membahas hal itu kak. Nah, Indra ya. Bukan Indra keenam ya. bukan dia dulu. Jadi kan kak, misalnya dia tuh orang ada kan kak, misalnya ada orang yang udah nyakitin dirinya sendiri kan, pasti ada orang yang bilang kamu tuh nggak rajin ibadah. Sedangkan kita tahu orang dia tuh imannya kuat, itu dari mana kak? Itu tuh otomatis kembali lagi ke diri kita sendiri kan kak. Jadi semuanya itu kembali mencintai diri kita kak. Karena yang paling mengerti kita itu jadi tanamkan kepada mindset, berpikir positif. Ya, untuk apa lah menyakiti diri sendiri selain kita masalah
masalah kita tidak selesai, badan kita sakit, banyak orang-orang yang dirugikan, ya kan? Apa lagi? Apa lagi? Melakukan hal positif ya. Melakukan hal Olahraga, positif, Kak. olahraga, melakukan hal-hal yang disukai. Dengan olahraga tuh stres bisa hilang. Iya. Iya kak. Jalan-jalan, traveling. Me time. Kita melakukan hal yang disukai. Habiskan uang. Bagus, Kalau kalau bisa ya. setelah itu stres. Iya. Nah, Kalau bisa ya. shopping nggak usah. Shopping ya, jadi melakukan hal yang disukai, bermain sama binatang hewan peliharaan juga bisa menghilangkan stres daripada menyakiti diri sendiri. Mencuci piring juga Main air. menghilangkan stres. Ngobok-ngobok. Ngobong-ngobong air mana bisa. Otaknya traveling. Biasa, mama muda. Oke, jadi ada yang dapat menyimpulkan nggak dari apa diskusi kita pada malam hari ini? Dari sekian banyak tadi dampaknya, cara mencegahnya, apa itu self injury. Ayo, Nia mungkin belum ada ngomong, kita minta kesimpulannya dari Nia lah. Tahu lah. Enggaknya bisa. Ngantuk. Bisa ya. Anggap aja lagi ujian. Bujet aja. Belum pernah. Jadi bisa. Jadi tegang. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Titi. Lumayan. Titi. Dari siapa? Titi kak. Nabil lah. Jadi dari diskusi yang dapat saya jadi dari diskusi kita tadi yang dapat saya simpulkan, self injury itu bisa dikatakan dengan kata lainnya itu menyakiti diri sendiri dengan contoh seperti menyayat tangan, terus minum alkohol, ngelem, terus ngelantukin kepala ke dinding, ngecat pukulin kaca, kayak gitu contoh-contoh dari self injury. Terus solusi atau hal yang harus kita lakukan untuk menjauhi self injury itu dengan cara melakukan hal yang positif, terus yang paling utama itu mencintai diri sendiri. Setelah itu baru bisa melakukan hal yang positif, me time, melakukan hal-hal yang kita senangi seperti olahraga, terus datang lagi apa? Memasak, shopping, traveling, Seperti olahraga, terus melakukan hal-hal yang kita sukai gitu. Oke. Nah, jadi udah kesimpulan, ada kesan nggak setelah melakukan kegiatan ini? Apa kesannya setelah mengikuti kegiatan ini? Senang sih, udah bisa dapetin vibes yang positif. Kan kita bisa menjalani self injury itu sendiri. Kita bisa dapat pengetahuan kalau mencintai diri sendiri itulah hal yang pertama untuk menjauhi diri kita dari self injury. Oke, bagus sekali. Nah, kapan nih kita mau melakukan kegiatan selanjutnya? Minggu depan Minggu depan. Bagaimana, Nabil? Minggu depan jadi. Jadi minggu depan ya? Iya. Semangat semua. Semangat. Oke, kalau gitu untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.